Halo Tribuners, kembali bersama saya Asun Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik Putri Otonomi Indonesia 2023, promosikan DPSP Likupang atau Destinasi Pariwisata Super Prioritas Likupang yang merupakan salah satu dari 5 DPSP ya di destinasi super prioritas. destinasi super prioritas yang ada di Indonesia. Indonesia Timur mungkin satu-satunya. Atau ada? Ada apa? Labuan Bajo. Oh, Labuan Bajo, Ya. Labuan Bajo. Dan Tribunar sudah hadir di sini dua narasumber, yaitu pertama Pak Jone Ganda, SE, MAP, MSI, MM lagi, MSI. Makin banyak Pak Bupati ini gelarnya Pak Bupati, luar biasa terus Bupati Minahasa Utara ini. Pak Bupati Minahasa Utara saya lihat makin banyak tiap tahun. Berarti walaupun disibukkan ya Pak Bupati dengan kesibukan sebagai bupati, masih sekolah juga, long life education ya. Terus sekolah. Dan juga selain Pak Jone Ganda, Tribuners hadir juga Elisa Gabriel Rosalin Lumintang yang merupakan Putri Otonomi Indonesia yang kemarin menang dari berapa Pak Bupati? 400. Jadi ada 416 kabupaten di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI. Ya. Memang tidak semua mengirimkan utusan, tetapi cukup banyak juga dan diseleksi diambil 15 besar dan mungkin nanti dijelaskan sama Elisa nanti. Ya, jadi Elisa Gabriel Rosalin Lumintang ini menjadi juara atau Putri Otonomi Indonesia dan kebetulan diundang di sini dan boleh hadir. Dan Tribuners tentu untuk menyingkat waktu saya akan langsung berbincang-bincang dengan Pak Bupati dan juga Putri Otonomi Indonesia. Saya langsung ke Pak Bupati. Pak Bupati, ini DPSP atau Destinasi Pariwisata Super Prioritas Likupang. Tentu orang ingin mengetahui adalah gimana fasilitas terkini yang ada di sana ya. Kemudian selain infrastruktur terkini juga program-program apa yang dilakukan sehingga mendorong pariwisata ke sana, baik Minahasa Utara, kemudian Kementerian Pariwisata, juga mungkin dengan Provinsi Sulawesi Utara. Tapi sebelumnya karena Pak Bupati ini didampingi oleh Putri Otonomi, saya ingin tanya Pak Bupati, gimana kiat Pak Bupati bersama dengan jajaran tentu mendorong sehingga ada wakil untuk bersaing di finalis Putri Otonomi, dan puji Tuhan mendapat juara 1, tentu menjadi kebanggaan Sulawesi Utara dan Minahasa Utara. Iya. Silakan Pak Bupati, Ya. gimana? Tribuners dan Bung Arvin, selamat berjumpa kembali ya. Ya. Sekian kali saya berada di podcast Tribuners di Tribun ini. Saya menyampaikan terima kasih karena ini juga adalah salah satu media untuk bisa kita menginformasikan perkembangan pembangunan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Saya mohon maaf ambil sedikit waktu menjelaskan, mungkin tadi Bung Aswin ada bertanya ini gelarnya makin banyak. Ya. Kebetulan salah satu, tapi positif Pak. Ya, salah satu visi dan misi yang ada di pemerintah Kabupaten Minahasa Utara oleh JGKWL, Bupati dan Wakil Bupati, itu adalah pengembangan sumber daya manusia. Saya setidak-tidaknya ingin memberikan contoh lah, ya. bahwa kita tidak ada batas waktu, tidak ada batas usia untuk kita bisa belajar, dan apabila ada kesempatan untuk bisa terus mengembangkan diri dengan menimba ilmu pengetahuan. Dan saya merasa bahwa saya masih membutuhkan banyak sekali pengetahuan yang perlu saya pelajari, terutama dalam mendukung kegiatan saya sebagai kepala daerah. Makanya itu mungkin bukan untuk gaya-gayaan Bung Asvin, tetapi berarti masih mau tambah ini Pak Bupati. Ya, kira-kira gambarannya begitu. Iya. Kemudian tadi pertanyaan menarik mengenai Putri Otonomi Indonesia. Jadi sedikit saya informasikan, tadi saya sudah menyinggung bahwa pemilihan Putri Otonomi Indonesia ini dilaksanakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI. Dan ini APKASI ini terdiri dari 416 kabupaten seluruh Indonesia. Di endorse untuk bisa masing-masing kabupaten mengirimkan, tetapi nanti kan dari panitia itu menyeleksi. Ya. Sampai yang bisa ikut final itu 15 besar kalau tidak salah. Nah, Kabupaten Minahasa Utara memang baru pertama kali mengirimkan atau mengutus
mengutus utusannya dalam pemilihan putri. Langsung juara, luar biasanya. Puji Tuhan, Elisa mampu menunjukkan kemampuannya dan dinilai oleh tim juri yang sangat independen. Dan seperti kita ketahui bahwa utusan dari Kabupaten Minahasa Utara, Elisa Lumintang ini menjadi pemenang Putri Otonomi Indonesia yang mengalahkan putri-putri dari daerah lain di seluruh Indonesia, dari kabupaten di seluruh Indonesia. Dan ini perlu kita apresiasi dan membanggakan bagi pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Karena untuk bisa mengikuti pemilihan Putri Otonomi Indonesia ini harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah kabupaten. Dan kepala daerahnya sendiri yang harus membuat video dukungan menyatakan bahwa mengutus seperti di Minahasa Utara, mengutus Elisa Lumintang untuk bisa mengikuti Putri Otonomi Indonesia. Dan di situ ya seperti mungkin tagline-nya, karena ini Putri Otonomi Indonesia, jadi memang tidak hanya sekedar berkecimpung dalam dunia hura-hura atau ini, tetapi lebih banyak pengetahuan-pengetahuan tentang banyak hal, termasuk pemerintahan di daerah, potensi-potensi yang ada di daerah yang mengutus, termasuk potensi pariwisata dan investasi. Dan itu Elisa dibekali juga untuk bisa mengetahui potensi-potensi apa saja yang ada di Minahasa Utara, baik potensi yang pariwisata dan investasi, serta kearifan lokal kita yang ada di Minahasa Utara atau Sulut juga. Iya, dan kan karena ini utusan Minahasa Utara, jadi dia lebih fokus di Minahasa Utara. Nah, dan Elisa juga menampilkan satu tarian kebudayaan kearifan lokal kita yang diapresiasi oleh tim juri. Elisa menampilkan tarian Cakalele. Ini kan mereka juga agak sedikit surprise karena ini dibawakan oleh seorang perempuan. Ya. Kami juga bukan hal yang biasa ya. Bukan hal yang biasa karena kan kita tahu penampilannya kalau tari Cakalele kan agak sedikit keras ya. Retorika ya. Nah, ini juga memberikan gambaran bahwa di Minahasa Utara yang namanya emansipasi kesetaraan gender itu sudah dari zaman dahulu sudah ada. Walanda Maramis, tokoh-tokoh perempuan kita yang ada di Sulawesi Utara juga menunjukkan bahwa kita memiliki kesetaraan gender yang cukup baik, dan itu diapresiasi oleh tim juri. Oleh karenanya mendapatkan penilaian yang khusus ya. Begitu. Nah, itu gambarannya untuk Putri Otonomi Indonesia. Soal Likupang. Terkini fasilitas. Ya, jadi Bung Arvin dan Tribuners yang menyaksikan acara ini, saya ingin menyampaikan sebagai pemerintah di Kabupaten Minahasa Utara bahwa baik pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, apalagi pemerintah provinsi, Pak Gubernur, Pak Olidono Kambe, Pak Wakil Gubernur Pak Stephen Kando terus berupaya untuk mengakselerasi perkembangan Likupang sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas, dengan cara mendorong pemerintah pusat untuk terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar yang ada di Likupang. Nah, beberapa waktu lalu di podcast dengan Tribuners ini juga saya juga sudah sedikit menjelaskan. Nah, progresnya sekarang mungkin kita bisa lihat bahwa sebelumnya jaringan instalasi listrik yang sementara dibangun sekarang sudah selesai. Dan itu adalah salah satu infrastruktur dasar yang utama. Bagaimana mungkin bisa membangun kawasan pariwisata, hotel, resort yang ada di sana, terutama yang ada di Kek, apabila jaringan listriknya tidak ada. Nah, ini jaringan tegangan tinggi, SUTET, itu sudah selesai dibangun. Nah, dan ini saya juga berterima kasih kepada masyarakat di Minahasa Utara yang mendukung, karena pembangunan ini tidak mudah, anggaran juga triliun. Dan membutuhkan kerjasama dari masyarakat. Memang ada beberapa kendala seperti pembangunan tower di tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Ini ada sedikit perbedaan, ganti rugi dan sebagainya. Bukan ganti rugi ganti untung ya. Dinamikanya itu ya. Nah, itu ada dinamikanya. Sampai sekian ratus titik yang terpasang, ada terkendala tinggal 2 titik. Nah, jangankan 2 titik, 1 titik aja nggak jadi kan, dia nggak bisa terkoneksi. Nah, oleh karena itu puji Tuhan sekarang sudah selesai. Ini merupakan salah satu gerbang pembuka untuk investor bahwa kesiapan dari sisi infrastruktur ketersediaan listrik sudah selesai. Nah, kemudian kita juga kalau kita tadi kebetulan saya dari Likupang, kita bisa lihat bahwa sedang ada
pelebaran jalan yang mengarah ke Likupang. Nah, ini juga dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Nah, oleh karena itu ini juga anggarannya juga tidak kecil. Nah, kami juga berharap dukungan dari masyarakat. Saya juga beberapa kali mendapatkan informasi baik dari sosial media maupun ada yang WA langsung ke saya mengenai keluhan. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah tidak punya keinginan untuk mempersulit masyarakat yang sedang mungkin menggunakan fasilitas jalan di sana, tetapi pada saat sementara membangun memang ada resiko-resiko yang harus kita, ada pengorbanan masyarakat harus kita coba maklumi. Seperti ya memang jalannya pasti akan tidak nyaman karena sementara dilakukan pembangunan. Begitu juga saya juga mendengar laporan dari masyarakat keluhan mengenai adanya perbedaan ganti untung, nilai dan sebagainya. Ada yang sudah dititipkan di pengadilan. Nah, ini membutuhkan kerjasama juga dengan masyarakat agar proyek ini bisa berjalan dengan baik. Sebab kalau tidak ada dukungan dari masyarakat, proyek ini terhambat, maka akan terhambat juga pembangunan. Akan mundur kesinambungannya nggak jalan nanti. Betul. Apalagi kita juga dituntut oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah bisa membantu kelancaran proses ini. Karena kalau anggaran ini kan ada batas waktunya. Betul. Nah, ini tentunya pemanfaatannya supaya mengoptimalkan penggunaan anggaran ini juga menjadi suatu hal yang sangat penting. Oleh karenanya mungkin kesempatan ini Tribuners ya, siapa tahu mungkin ada bagian dari masyarakat yang ada di terkena dalam fasilitas tersebut supaya biar bisa mendukung. Biar bisa mendukung. Perbedaan-perbedaan mungkin bisa dibicarakan untuk bisa dicarikan solusi terbaik. Nah, kemudian juga yang sedang dilaksanakan pembangunan infrastruktur dasar itu adalah pipa air, jaringan air yang menghubungkan sampai ke Likupang. Nah, ini kebetulan ini juga adalah proyek yang cukup besar karena untuk menjamin ketersediaan air bersih yang bisa menjangkau sampai di kawasan ekonomi khusus Likupang, di mana sebagian besarnya adalah destinasi pariwisata super prioritas Likupang. Nah, ini juga membutuhkan kerjasama dari masyarakat karena pipanya ini harus ditanam di tanah, ada yang melewati tanah masyarakat. Nah, kebetulan karena ini ditanam di bawah, tidak ada penggantian untung. Ada beberapa yang sehingga diharapkan partisipasi dari masyarakat karena ini juga kan untuk menambah fasilitas masyarakat. Masyarakat juga akan mendapatkan manfaat dari situ. Kalau kita membangun pipanisasi itu, maka masyarakat juga akan terlayani ketersediaan air bersihnya. Dengan sendiri kan di tanah dan segala macam kan jadi mahal karena ada fasilitas yang tersedia. Nah, ini juga diharapkan dukungan dari masyarakat karena dari apa yang saya dapatkan informasi bahwa apabila memang ada penggalian juga akan dikembalikan dalam posisi yang kembali seperti semula. Nah, jadi ini hanya memanfaatkan lahan atau tanah dari masyarakat yang untuk bisa dilewati pipa itu. Nah, itu beberapa bagian yang mungkin bisa saya jelaskan, termasuk sekarang ini juga sedang dilakukan pembangunan tower-tower pembangkit tower-tower pemancar pemancar signal, karena kita tahu wilayah di Likupang sana juga masih begitu banyak spot-spot yang blank spot yang signalnya kurang bagus. Seperti kemarin juga untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa titik-titik tersebut segera akan dioptimalkan untuk bisa jaringan telekomunikasi bisa berjalan lancar, kan kemarin pemerintah sudah launching satelit satelit yang kemarin di launching itu dari Amerika. Itu adalah satelit yang dipakai untuk memperlancar jaringan telekomunikasi di Indonesia bagian timur, termasuk yang ada di Minahasa Utara. Yang memakai cyber optik itu kan? Yang pakai satelit yang kemarin, yang satelitnya baru diluncurkan kemarin, saya lupa namanya apa, saya lupa ya. Nanti bukan yang lagi ramai itu, Pak? Bukan. Ini adalah satelit ini yang salah satu pemancarnya itu di Minahasa Utara, di Matungkas. Nah, itu juga bagian dari upaya pemerintah untuk bisa memenuhi fasilitas-fasilitas yang perlu disiapkan dalam kita menunjang Likupang sebagai destinasi pariwisata super prioritas.
Begitu juga tadi saya mengecek beberapa kesiapan masyarakat untuk pembangunan jalan yang ada di Pulau Bangka. Nah, beberapa tokoh masyarakat tadi saya berbicara mengenai rencana pembangunan yang sudah disiapkan anggarannya oleh pemerintah pusat, karena Pulau Bangka ini juga akan dijadikan sentra untuk mendukung pariwisata yang ada di darat, yaitu yang ada di Kek. Nah, ini kan kita harapkan juga ada spot-spot atau ada destinasi pariwisata yang ada di pulau yang bisa dimanfaatkan sehingga length of stay-nya dari pariwisata dari turis-turis yang akan datang ini bisa lebih panjang. Nah, makanya ini juga perlu dukungan masyarakat. Perlu dukungan masyarakat. Kalau masyarakat memberikan fasilitas itu dengan baik, tidak ada konflik, maka pemerintah akan cepat membangun. Begitu. Ini saya lihat komunikasi aja ya Pak, komunikasi antar seluruh stakeholder. Begitu juga tadi saya menyerahkan ada bantuan dari pemerintah 4 unit puskesmas keliling yang dipersiapkan atau yang diberikan fasilitasnya untuk masyarakat yang ada di kepulauan dan yang ada di pesisir. Nah, ini juga bagian dari untuk meningkatkan menunjang peningkatan fasilitas di daerah pariwisata ya. Di daerah pariwisata. Termasuk dalam waktu dekat ini juga kita akan membangun satu lagi puskesmas yang ada di kepulauan yang bagian dari pariwisata yang ada di Likupang. Nah, ini juga merupakan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah agar semua bisa tersedia, karena kalau tempat wisata itu kita harus menyiapkan fasilitas kesehatannya juga supaya orang yang akan datang berwisata merasa yakin kalau dia berada di tempat situ. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka ada fasilitas kesehatan yang bisa menjangkau. Begitu. Nah, yang sedang kita perjuangkan sekarang ini adalah fasilitas listrik, ya, ketersediaan listrik yang ada di kepulauan. Nah, ini memang masih terus kita endorse kepada PLN untuk bisa mereka meningkatkan lama, karena sekarang ini terkadang cuma 4 jam, ada 6 jam. Nah, kita berharap bisa 12 dan bahkan bisa sampai 24 jam untuk listrik yang ada di kepulauan. Ini terus kita dorong. Karena itu kesempatan ini juga Tribuners kepada masyarakat yang ada di Minahasa Utara, khususnya yang ada di kepulauan, kami pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tetap terus mengendorse, karena ada beberapa di sosial media, ada juga yang WA langsung ke saya, Pak ini bagaimana Pak, kita listriknya mati. Nah, ini kita juga terus mendorong dinas instansi terkait untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Tapi Pak, kalau banyak yang WA atau apa, berarti banyak yang peduli Pak. Ya. Positifnya itu. Kalau nggak ada yang ini berarti masyarakat kurang care, saya kira. Ya. Saya ke ini Elisa ya. Elisa, tadi Pak Bupati sudah sempat menyentil terkait bahwa dukungan dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terkait untuk ke Putri Otonomi untuk Indonesia ya, dan puji Tuhan tadi dikatakan bahwa juara ya, mendapatkan juara 1. Tentu di tema kita ini kan peran daripada Putri Otonomi daerah atau Putri Indonesia untuk destinasi pariwisata prioritas di Likupang. Nah, tapi sebelum itu saya kira mungkin karena Pak Bupati sudah menyentil di awal terkait dengan bagaimana perjalanan untuk menjadi Putri Otonomi Indonesia, bisa dijelaskan mungkin yang hal-hal yang belum dijelaskan tadi ya. Silakan. Hal-hal yang belum dijelaskan. Yang belum bukan maksudnya gini, kan bagaimana seorang Elisa dari awal kemudian saya ikut pasti kan dapat informasi bahwa ini ada lomba atau pemilihan Putri Indonesia. Mungkin kemudian bisa ceritakan bagaimana pengalaman dari kabupaten kemudian ke Jakarta kemudian ke Kebumen ya. Ya. Gimana dinas pariwisata ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Pak Aswin atas pertanyaan dan kesempatannya. Jadi sebenarnya Elisa sangat bersyukur atas kesempatan yang luar biasa ini. Kejadian once in a lifetime, dan belum semua orang tentu bisa
mewakili Minahasa Utara ke dalam ajang Putri Otonomi Indonesia. Dan yang saya syukuri selama perjalanan saya Putri Otonomi Indonesia ini, banyak sekali hal-hal yang kami lewati, perjalanan-perjalanan, ada banyak sekali experience dan juga pelajaran yang bisa saya ambil. Dan yang satu hal yang saya tangkap dari Pak Direksi Eksekutif Apkasi, Pak Sarman Simanjorang sering berkata bahwa banyak acara-acara pemilihan pageant-pageant lain itu perwakilan dari provinsi-provinsi yang hanya ibu kotanya saja. Misalnya kalau di Sulawesi Utara paling perwakilan dari kota Manado. Jarang kalau dari Minsel atau dari Minahasa yang mewakili. Nah, dari atas dasar itu mereka termotivasi untuk menciptakan Putri Otonomi Indonesia ini. Jadi target mereka banyak sekali SDM anak-anak muda di luar sana dari daerah-daerah yang punya potensi yang sama bahkan lebih dibandingkan yang ada di ibu kota. Jadi dengan adanya pemilihan Putri Otonomi Indonesia ini bisa memberikan kesempatan kepada perempuan-perempuan yang ada di kabupaten-kabupaten, bahkan yang daerah-daerah terpencil pun bisa, selama mereka mendapatkan support penuh dari pemerintah kabupaten. Dan di sini saya sangat bersyukur karena dari awal saya mengikuti Putri Otonomi Indonesia ini itu mendapatkan full support, bahkan sampai kepala dinas pariwisata pun ikut dengan perjalanan saya. Itu juga hal yang unik dibandingkan dari perwakilan kabupaten lain. Mereka PIC-nya mungkin hanya orang-orang kerja dari Kadis. Kalau di sini saya Kadis langsung yang menemani. Jadi dapat perintah ya. Iya, nggak ada rasa khawatir sama sekali selama di sana. Jadi perjalanan kami yang awalnya seleksi 37 orang ke Jakarta itu sudah ditemani oleh Ibu Kadis, sampai akhirnya Elisa masuk juga 15 besar masih ditemani oleh Ibu Kadis. Jadi kita berdua ke Kebumen. Dan selama di sana saya sebagai anak muda ya, karena kami itu adalah anak muda yang critical thinker, kami juga innovator dan change maker. Jadi dalam kesempatan ini saya menganggapnya sebagai travel and exchange. Jadi saya melihat ada berbagai hal potensi-potensi yang ada di Kebumen yang sudah mereka maksimalkan potensi tersebut, sehingga seperti potensi dalam geologi. Jadi mereka menciptakan geopark yang sangat baik, ada museum-museum juga. Dan saya melihat bahwa jika pemerintah melihat potensi yang ada dalam satu daerah dan mereka mampu untuk merangkul para masyarakat, terlebih dalam bidang UMKM, itu juga bisa menjadi satu hal yang sangat kuat bagi ekonomi dalam kabupaten tersebut. Seperti misalnya kemarin Pak di Kebumen ada Kebumen Expo. Jadi di situ mereka mirip dengan Likupang Tourism Festival, tapi di Kebumen Expo itu mereka wajib mendatangkan UMKM dari seluruh penjuru Kebumen. Dan yang serunya juga mereka tahu selera masyarakat itu seperti apa. Jadi di awal acara sampai di penutupan acara itu ada konser-konser juga di situ, ada penyanyi-penyanyi terkenal, juga ada pesta kembang api, dan ada beberapa hal juga yang saya pelajari dari Kebumen. Dan saya percaya dengan terpilihnya saya sebagai Putri Otonomi ini ada banyak sekali privilege yang saya dapatkan, seperti relasi-relasi yang terbuka. Saya bisa bertemu dengan banyak pemangku kepentingan di luar sana, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, juga organisasi yang terkait. Dan saya percaya sebagai seorang anak muda, kita memiliki banyak sekali pola pikir yang masih fresh, yang masih new, yang bisa kita kita lebih gali lagi lebih dalam dan terapkan. Dan saya harapkan dengan kesempatan ini sebagai Putri Otonomi Indonesia, saya kemudian bisa lebih lagi untuk bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam hal pengembangan pariwisata di Likupang. Dan kalau sampai saat ini ada sih satu hal yang saya pikirkan tentang kemajuan pariwisata di Likupang. Karena sebagai anak muda juga saya kan up to date tentang tren-tren yang ada di luar sana melalui sosmed. Dan yang saya lihat bahwa pariwisata yang terkenal di luar sana, mereka itu sudah tertarget. Target customer kita seperti apa, konsumen kita. Yang saya lihat kebanyakan target mereka adalah youth atau anak-anak muda, baik yang bekerja ataupun kebanyakan anak muda yang bekerja itu mereka menabung hanya untuk spend. Mereka menabung hanya untuk liburan atau membeli barang-barang ya kan. Dan saya melihat juga anak-anak muda ini kan mereka dalam ekonomi mereka itu terbatas. Jadi ketika mereka traveling, mereka akan memaksimalkan waktu mereka selama traveling. Jadi setiap pengunjung yang datang, sebagian besar yang waktu kunjungannya paling lama adalah anak muda. Di situ mereka akan merasakan full experience, dan anak-anak muda
sangat mendambakan tempat wisata yang kaya akan culture Ya. atau budaya, yang kaya akan experiences, dan juga tentu saja yang instagramable atau yang bagus lah tampilannya. Dan saya rasa itu potensi-potensi yang sudah ada di Minahasa Utara, terlebih di Likupang. Kurang apa sih Likupang? Kita punya savana, kita punya tempat buat diving, pemandangan di pantai sangat bagus. Jadi itu yang saya harapkan, mungkin Pak jadi dikembangkan lebih sesuai dengan minat, dengan interest dari young people. Iya. Jadi kalau misalnya saya sebagai anak muda, ketika saya berkunjung ke satu tempat, saya mengharapkan tempat yang unik, beda dari yang lain. Makanan-makanannya juga banyak tersedia, terjangkau, orang-orangnya ramah, itu pasti. Apalagi kalau sudah didukung dengan jaringan internet yang baik. Zaman sekarang kan gampang sekali kalau anak-anak muda jalan-jalan, pasti nge-vlog. Itu pasti kalau misalnya kesan mereka baik akan suatu tempat, most definitely teman-teman mereka juga akan mereka ajak ke tempat tersebut. Dan saya juga pasti bisa jamin kalau target kita adalah anak muda, dalam waktu 5 tahun yang mendatang mereka pasti akan balik lagi jika mereka terkesan dengan tempat tersebut. Jadi seperti itu. Tadi fasilitas dasar sedang didorong, tadi sudah disentil oleh Pak Bupati. Tapi sebelum saya tanya ke Pak Bupati, saya ingin nanya lagi terkait dengan kemarin ikut finalis itu, kira-kira apa-apa yang sempat yang dipromosikan terkait dengan Minahasa Utara selain tari Kabasaran, mungkin ada hal lain yang di ini. Sebenarnya ada banyak hal ya, terlebih waktu di saat masih di Jakarta, itu kita ada interview, dan di interview tersebut ada kira-kira 5 kali penilaian atau 5 pos. Di antaranya adalah inovasi, kemudian tentang otonomi daerah, dan tentang potensi daerah. Dan yang saya sampaikan di pos potensi daerah itu, bagaimana Minahasa Utara itu terkenal dengan alamnya yang sangat indah. Jadi di situ sudah tentu saja pariwisata include di dalamnya, tapi ada juga agrikultur, karena yang saya lihat menurut pandangan saya adalah sebagian besar masyarakat Minahasa Utara itu adalah petani atau pekebun, berkebun. Dan yang saya sampaikan ke sana bahwa komoditas utama dari Minahasa Utara itu adalah kelapa, pala, cingkih, dan kopra. Jadi saya mengajak mereka, jika lahan investasi untuk bagian agrikultur juga di Minahasa Utara masih terbuka sangat luas. Seperti itu. Kemudian ada juga di bagian yang inovasi, mereka kan di situ sudah ada kayak berapa topik yang mereka siapkan, dan saya memilih salah satu topik yaitu energi terbarukan. Di situ energi terbarukan saya memilih topik itu karena saya melihat ada salah satu pembangkit listrik tenaga matahari terbesar di Indonesia, kan itu di Minahasa Utara. Benar ya, Pak? Yang di Likupang. Nah, kemudian yang unik di situ dari para penanya itu, dari jurinya, dia bertanya kepada saya, terus kira-kira gimana caramu untuk mempromosikan atau mensosialisasikan itu kepada masyarakat. Saya tentu saja gampang sekali ya kalau soal pembangkit listrik tenaga matahari, karena yang saya lihat kalau pembangkit listrik tenaga matahari itu dia kan berbentuk panel-panel. Jadi walaupun masyarakat penggunanya tinggal di dalam pelosok manapun yang susah terjangkau dengan kabel listrik, itu bisa menggunakan panel surya ini. Jadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga lebih maksimal menggunakan panel surya. Dan saya merasa juri juga terpukau, senang dengan jawaban saya tersebut. Pak Bupati, ini menarik ya apa yang diutarakan oleh Putri Otonomi. Saya ingin mungkin Bupati memperdalam terkait ini. Yang tidak kalah penting juga ya adalah investasi tentu. Apa yang dikatakan tadi tentu tidak semua bisa diselesaikan oleh pemerintah terkait untuk menggait anak muda. Tentu infrastruktur itu yang diarahkan tentu harus dengan investasi ya, investor. Gimana para investor yang datang di Kupang, Pak? Yang Bung Arvin dan Tribuners, saya mungkin ingin sedikit menambahkan tadi yang disampaikan oleh Elisa. Jadi ada tagline dari pemilihan Putri Otonomi Indonesia ini. Tagline-nya adalah dari daerah untuk Indonesia. Nah, tagline dari daerah untuk Indonesia ini membuka kesempatan kepada putri-putri terbaik dari daerah 416 kabupaten di seluruh Indonesia ini untuk bisa menunjukkan kemampuannya sehingga bisa berkiprah di nasional. Makanya tagline-nya dari daerah untuk Indonesia. Nah, karena mereka ini akan pemenang Putri Otonomi Indonesia ini, Elisa, itu akan mendapatkan privilege, kesempatan untuk menjadi Menteri Pariwisata 1 hari.
dengan seluruh fasilitasnya. Luar biasa. Jadi akan ada patwal, akan menggunakan mobil menteri selama 1 hari. Kemudian dia juga Elisa ini juga akan sebagai Putri Otonomi Indonesia akan mendapatkan privilege untuk menjadi wakil menteri dalam negeri selama 1 hari. 1 hari. Nah, ini tentunya tidak mudah, Iya, ya iya, kan? iya. Mau jadi menteri Iya. kan, Arvin juga gak gampang ya. Nggak gampang. Tapi Elisa ini bisa 1 1 hari. hari. Satu hari Nah, saja. diberikan kesempatan. Oleh karena itu ini perlu juga kita sampaikan kepada Tribuners, kepada masyarakat bahwa ini suatu hal yang luar biasa. Sehingga kita bisa menunjukkan bahwa walaupun kita dari daerah, Daerah, ya. kita bisa berbicara di tingkat nasional dan kita bisa berkontribusi untuk Indonesia. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian menyangkut tadi investasi. Ya. Saya mungkin di beberapa kesempatan juga selalu menyampaikan bahwa Minahasa Utara ini sangat menarik. Daerah yang sangat menarik untuk investor. Terbukti dengan tahun 2021-2022 Minahasa Utara itu adalah berdasarkan data dari Kementerian Investasi, Minahasa Utara ini adalah daerah dengan tingkat investasi tertinggi di Sulawesi Utara. Jadi ini merupakan suatu prestasi juga dan menunjukkan bahwa memang daerah kita ini adalah daerah yang sangat menarik untuk berinvestasi. Di samping itu juga untuk memperlancar atau untuk membuat investasi tersebut terjadi, kami dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara juga memberikan kemudahan-kemudahan. Kemudahan ini tidak berarti bahwa kita mengabaikan regulasi, tetapi kita memberikan pelayanan prima kepada investor. Oleh karena itu, kita mampu menggait investasi yang cukup besar. Karena kalau dari target, Minahasa Utara harusnya bukan yang paling besar di Sulut. Ya. Tetapi kami mampu mencapai prestasi tersebut. Nah, ini juga tidak terlepas dari letak Minahasa Utara yang strategis dan tadi yang sudah disinggung oleh Elisa bahwa daerah kita adalah daerah yang subur. Nah, sehingga ada beberapa investasi juga di sektor pertanian yang ikut membantu menambah investasi yang ada di Minahasa Utara ini. Sektor perdagangan, sektor perikanan juga terus berkembang. Nah, sektor perumahan mungkin ada beberapa juga saya kesempatan ini juga ingin memberikan penjelasan bahwa kami di pemerintah Kabupaten Minahasa Utara ini khusus untuk sektor perumahan. Kami sedang melakukan pembenahan. Pembenahan ini kita harapkan akan mengurangi dampak. Beberapa waktu yang lalu sempat terjadi hujan yang besar, sehingga terlihat bahwa di beberapa perumahan itu terjadi banjir yang cukup besar dan beberapa fasilitas irigasi airnya itu belum memadai. Nah, termasuk juga kami memantau dan mengantisipasi untuk perumahan-perumahan yang sudah mendekati area Gunung Kelabat. Oh iya. Nah, ini menjadi perhatian kami. Karena terlihat air yang pada saat hujan itu air mengalir terus sehingga jalan-jalan sudah menjadi seperti sungai. Nah, ini kan perlu kita lakukan pembenahan. Kita lakukan pembenahan termasuk setiap perumahan yang kita berikan izin itu kita akan evaluasi fasilitas-fasilitas umum yang wajib mereka siapkan. Apabila tidak, maka kami akan mengevaluasi perizinannya. Nah, ini bukan kami menghambat investasi, bukan. Tetapi biaya yang kita keluarkan untuk membereskan bencana yang terjadi jauh lebih besar daripada dampak investasi yang kita terima. Itu harus kita perhatikan. Nah, oleh karena itu, karena memang kita tahu Minahasa Utara ini berada di antara dua kota, Manado dan Kota Bitung, tentu sangat menarik. Ya, tanah di kita mungkin relatif lebih murah dibandingkan di kota, Kota Manado, Kota Bitung, sehingga perumahan akan lebih menarik mereka bangun di kita. Ya, bisa harga lebih murah, dapat tanah lebih luas. Nah, tetapi kita sekarang akan coba melihat. Sehingga ya ini mungkin ada beberapa juga yang komplain, Pak, ini kok nggak seperti dulu, gampang sekali. Nah, ini kita bukan mempersulit, tetapi kita melakukan evaluasi terhadap kejadian-kejadian yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, dan sudah kita lihat
di beberapa perumahan sampai terjadi seperti kayak banjir bandang. Nah, ini kan harus kita antisipasi. Ya, ya. Dampak lingkungannya, dampak air yang tumpah ke jalan. Nah, ini kan harus kita hitung, harus kita perhatikan. Sehingga sektor investasi kita perhatikan, tetapi lingkungan, kemudian keselamatan masyarakat juga menjadi hal yang tidak boleh kita abaikan. Begitu. Dan Tribuner, saya kira banyak hal ya yang mungkin bisa diperbincangkan dengan Pak Bupati. Dan Pak Bupati ini selalu biasanya tidak akan habisnya kali ini ya. Sangat ini kreatif dalam melakukan memimpin daerah Minahasa Utara ini. Dan ada juga Putri Otonomi Indonesia. Sekali lagi sangat menarik, tapi tentu waktu ya kita bincang-bincang, saya kira kita batasi di sini. Tapi seperti biasa, sebelum saya menutup bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan tiap narasumber ada closing statement. Pertama Putri Otonomi, kemudian Pak Bupati. Silakan. Oke. Jadi dari saya, karena saya sebagai anak muda ya, jadi saya mau menyampaikan kepada anak muda di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, dan Indonesia, be the critical thinker that you are, be the innovators that you are, and be the change maker that you are. Karena hanya anak muda lah yang bisa melihat flows apa yang kita miliki di society, dan hanya kitalah yang memiliki kapasitas untuk melakukan perubahan atas itu. Ya, Pak Bupati, boleh silakan. Terima kasih Bung Arvin dan Tribuners. Ya, sebagai pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, pertama saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk terus mendukung program-program pemerintah. Kami berharap bahwa dukungan dari masyarakat ini akan mampu mengakselerasi pembangunan yang kita sedang lakukan. Dan dukungan dari masyarakat ini juga akan membuat percepatan yang signifikan terhadap program-program yang kami lakukan. Memang kami tahu masih banyak kekurangan di sana-sini. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin memberikan dampak kepada masyarakat, tetapi percayalah bahwa pemerintah tidak punya niat untuk melakukan hal-hal yang tidak baik atau melakukan hal-hal menyusahkan masyarakat. Tetapi apabila memang ada dampaknya, mohon pengertiannya dan mohon dukungannya agar pembangunan ini bisa berjalan dengan baik dan cepat. Ya. Tribuners, demikian bincang-bincang dengan Pak Bupati Joneganda juga Putri Otonomi Indonesia, yaitu Elisa Gabriel Rosalina Lumintang. Dan tadi tentu kita sudah mendengar banyak hal terkait dengan bagaimana peran Putri Otonomi Daerah dalam menunjang akan mempromosikan destinasi pariwisata super prioritas Likupang. Bahkan tadi Pak Bupati sudah menjelaskan bagaimana terkait dengan infrastrukturnya saat ini, kemudian investasi juga yang sedang berjalan, dan hal-hal bahkan yang menjadi dinamika saat ini saya kira secara terbuka sudah diutarakan oleh Pak Bupati. Dan juga tadi menarik ya dari anak muda bagaimana seorang putri dari Minahasa Utara menjadi ikon nasional lah ya, menjadi ikon nasional. Tentu ini jadi kebanggaan masyarakat Minahasa Utara, tentunya lebih khusus juga masyarakat Sulawesi Utara dong, lebih ini juga bangga atas prestasi yang didapat, karena tentu setelah ini kita tidak tahu apakah tahun depan atau 2 tahun depan kita bisa dapat lagi ya. Tentu ya saya kira ini memotivasi juga para anak muda, dan juga ini memberikan semangat bagi pemerintah terutama Pak Bupati untuk terus menggelorakan pariwisata di Minahasa Utara. Dan sekali lagi tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati Joneganda, Bupati Minahasa Utara. Terima kasih Bung Arvin. Ya, juga Elisa Lumintang yang juga sudah datang di sini. Terima kasih. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia. Dari daerah bersama berarti toh. Iya. Mantap lebih dulu Pak. Dari kemarin mata lokal menjangkau Indonesia.